Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Biansoft. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung selisih tanggal yang ada tahunnya, bulan, dan hari. Memang kita sudah membahas pada video sebelumnya, tetapi itu adalah rumus Microsoft Excel ya. Tapi di dalam PBA, rumus Microsoft Excel tersebut tidak berfungsi. Nah, kita akan membuatnya. Jadi di sini saya membuat contoh, membuat 3 buah text box ya, text box 1, text box 2, dan text box 3 sebagai hasilnya. Dan 1 buah tombol ya, atau command button. Oke, langsung saja kita buat codingnya. Codingnya bisa di command button ya, bisa langsung diketik di command button. Tetapi saya di sini membuat function saja. Kenapa? Ya, karena ini formnya masih sedikit, mungkin function tidak terlalu kelihatan manfaatnya. Tapi kalau formnya banyak dan ingin menghitung selisih tanggal di dalam satu form itu banyak, maka function akan sangat berguna ya. Atau di form lainnya bisa dibuat di dalam modul, tapi kita buat saja di dalam user formnya saja. Oke, langsung saja kita mulai membuat function. Public function saya beri nama hitung tanggal ya, buka kurung ya. Kita harus cari tanggal awalnya, tentunya sebagai tanggal ya, tipe datanya, dan ada tanggal akhir selisih. Karena kita menghitung selisih, tentunya harus ada 2 buah tanggal ya, seperti itu. Tutup kurung string ya. Nah, ini hasilnya dibuat dalam bentuk string ya, tipe data functionnya. Kita buat variabel dim karena kita ingin mencari bulan. S integer ya, angkanya. Kemudian dim tahun juga kita cari ya, tahunnya, dan kita juga cari harinya. Dim hari S integer. Ini nggak pakai dim ya, kecuali kita turunin ke bawah boleh ya. Kalau langsung lurus ya langsung saja tipe datanya dimnya 1 saja. Oke, kita buat logika di sini. Jika tanggal akhir lebih kecil daripada tanggal awal, maka if kita buat pesan tanggal tidak sesuai misalnya ya, bebas deh. Oke, PB information. Hentikan pembacaan codingnya atau exit function ya, function. Jadi dia tidak akan lanjut ya, ini maksud dari exit function, tidak akan lanjut codingnya. Oke, pertama kita cari tahun, selisih tahun.
Kalau di Excel dia menggunakan rumus that if. Kalau di VBA F-nya jadi 2 seperti itu ya. Tetapi tidak semudah di Excel-nya langsung ya. Oke, kita cari tahun, formatnya YYYY ya. Karena tahun itu ada 4. Tanggal awal, tanggal akhir. Ya, ini mencari selisih tahunnya, berapa tahunnya. Kita tambahkan di sini temporary ya, variabel temporary-nya gunanya untuk menyimpan menyimpan tanggalnya ya setelah mendapat selisih tahun. Oke. Formatnya tentu saja YYY. Nah, berapa tadi selisih tahun? Misalkan 10 tahun, maka dia akan dihitung dari tanggal awal. Jadi maksudnya tanggal awal ditambah dengan jumlah tahun. Nanti kan akan dapat sisanya ya. Sisanya itu nanti akan dikonversi ke dalam bulan lagi. Jadi jika bisa tambah dulu ya, TGL dim dulu, dim TGL temporary as date. Oke, temporary jika tanggal temporary lebih besar daripada tanggal akhir, maka tahunnya kita kurangi 1 tahun. Kemudian kita buat lagi, kita simpan tanggal temporary-nya. Nah, ini maksudnya tahun yang sudah dikurangi 1 tahun ya, min 1 dari tanggal temporary awal. Oke, seperti itu ya logikanya. Oke, tahun sudah selesai, kita lanjut ke bulan. That if bulan simbolnya adalah M, tanggal temporary, tanggal akhir. Oke, kita buat lagi tanggal temporary yang baru. Karena yang di atas untuk tahun telah selesai, sekarang temporary untuk bulannya. Oke. Kita sama buat logika juga jika tanggal temporary-nya lebih besar dari tanggal akhir, maka bulannya kita kurangi 1. Kurangi 1 bulan ya. Buat lagi tanggal temporary-nya. Ya. Kurangi 1. Temporary. Oke. Untuk hari selisih hari day dari tanggal temporary
Nah, kenapa ini tanggal temporary nggak langsung tanggal awal, tanggal akhir? Kan gitu. Karena harinya ini dia menghitung seluruh hari dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Sehingga nanti kalau misalkan 10 tahun itu artinya sekitar 36.000 atau berapa gitu ya. Jadi dengan adanya tanggal temporary, kan tanggal temporary pertama untuk tahun, dia sudah kurangi tahunnya, kemudian dia sudah cari bulannya, dari bulan itu tersisalah hari, jadi langsung, makanya kita gunakan tanggal temporary. Oke, kemudian kita kembalikan nilai pangsonnya, itu tanggal. Ya, ini hitung tanggal untuk pangson. Ya, kita kembalikan. Ini hasil akhirnya adalah mengembalikan nilai pangson. Jadi tinggal panggil pangson saja. Kita inginnya pertama menampilkan misalkan 35 tahun, maka tahun yang kita tampilkan. Kemudian spasi ya. Tahun, ada hurufnya, ada tulisannya tahun. Nah, itu gunanya di dalam kutip. Kalau yang di depan ini, tahun yang di depan, ini adalah variabel. Yang di dalam ini adalah teks. Bulan, kemudian variabel hari, ya, ingat itu variabel, yang di dalam kutip itu adalah teksnya. Oke, seperti ini ya. Nah, di command button klik, kita langsung saja di sini ingin menghasilkan di text box 3 ya, hasilnya di text box 3. Ini text box 1 sebagai tanggal awal dan text box 2 sebagai tanggal akhir ya. Oke, text box 3 adalah hasilnya. Jadi kita mengetik di sini text box 3 sama dengan panggil pangsonnya, hitung tanggal, buka kurung. Di sini pangsonnya hitung tanggal, buka kurung, tanggal awal, artinya text box 1 ya. Kemudian diikuti dengan koma, kita koma, itu cara pembacaan pangson untuk memanggilnya. Tanggal akhir ya. Nah, tanggal akhirnya ada di text box 2. Seperti itu ya. Jadi text box 3 dia akan ke pangson, memanggil pangson ya, nilai pangson ini tanggal awal. Nah, ini jadi ini urut ya, urut. Jadi harus sama, kalau jumlah di pangsonnya ada 3, maka di dalam kurung ini juga ada 3, seperti itu ya. Kita coba jalankan apakah ada error. Misalkan 20 bulan 2 bulan 1 dulu kita coba ya, bulan 1 1998, tanggal 22 bulan 1 tahun 2010. Kita coba. Oke. Error ya. Nah, di sini D-nya tinggal ya. D-nya tinggal. Kita coba lagi. Oke. Nah, ini dia ya. Kelihatan. Nah, ini masih salah. Oke. Ya, ini salah. 4.385 hari. Untuk tahunnya benar, untuk bulannya benar, tapi ini salah. Ya. Sekarang kita coba lihat di manakah posisi salahnya. Belum tentu di hari ini yang salah ya. Bisa jadi di tanggal temporary-nya ini. Oke, di tanggal temporary. Nah, mungkin di sini salah karena bulannya benar, artinya yang di atas benar. Nah, ini tanggal awal ya. Kita ganti dengan tanggal temporary. Oke ya, itu salah tadi. Kita ulang 20 01 19 98 22 01
2010. Klik oke, benar ya. Dari tanggal 20 ke 22 itu 2 hari. 0 ke bulan 1 ke bulan 1 itu 0 bulan. Kita coba ganti bulannya menjadi bulan 2. Nah, ini lebih jelas. Nggak mungkin 12 bulan ya. Oke, sorry, yang di atas maksudnya kita ganti bulan 2, yang di bawah bulan 1. Command button, nah ya, dia otomatis berubah. Jadi ini sudah benar. Oke. Kalau ini ganti 19 bagaimana? Ya. Ini hasilnya sudah benar. Demikianlah cara menghitung selisih tanggal yang ada tahunnya, bulannya, dan harinya. Sekian dan terima kasih.